Halo semuanya, Halo semuanya, saya Reno. Saya Nanda. saya Erlin. Dan saya Jingga. Kali ini kami akan membahas topik penting dalam dunia usaha, yaitu lingkungan bisnis. Topik ini krusial karena bisnis tidak berdiri sendiri. Ia selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor di sekelilingnya. Ketika lingkungan berubah, perusahaan harus mampu beradaptasi agar tetap relevan. Kami akan menguraikannya secara runtut, mulai dari pengertian, jenis lingkungan, hingga contoh kasus. Lingkungan bisnis adalah seluruh faktor eksternal dan internal yang memengaruhi operasi serta kinerja perusahaan. Banyak faktor berada di luar kendali perusahaan, tetapi dampaknya sangat signifikan. Contohnya perubahan harga bahan baku, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan pola konsumsi masyarakat. Perusahaan tidak dapat mengatur hal-hal tersebut, namun harus menyesuaikan diri. Dalam kajian, kita disebutkan bahwa lingkungan bisnis bersifat dinamis. Artinya, selalu berubah dari waktu ke waktu seiring kali secara tidak terduga. Tanpa memahami lingkungan bisnis, perusahaan ibarat berjalan tanpa melihat jalan. Resiko salah langkah menjadi jauh lebih besar. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kendali perusahaan. Ada beberapa komponen utama. Pertama, budaya organisasi. Ini mencakup nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berlaku di perusahaan, dan budaya yang kurang sehat akan menghambat kinerja. Sebaliknya, budaya kerja yang positif seperti disiplin, keterbukaan, dan kolaborasi akan mendorong produktivitas. Kedua, kepemimpinan. Pemimpin yang tegas, komunikatif, dan konsisten mampu mengarahkan organisasi dengan baik. Jika tidak, kinerja tim akan mudah terganggu. Ketiga, visi dan misi. Visi yang jelas memberikan arah jangka panjang, sedangkan misi membantu menentukan langkah yang harus diambil. Dengan kata lain, kondisi internal yang kuat akan memperkuat kemampuan perusahaan menghadapi tekanan eksternal. Lingkungan eksternal makro terdiri dari faktor-faktor luas yang mempengaruhi banyak perusahaan sekaligus. Pertama, sosial budaya. Meliputi nilai masyarakat, kebiasaan, dan gaya hidup. Perubahan tren sosial dapat mengubah permintaan pasar. Misalnya, meningkatnya kesadaran hidup sehat membuat perusahaan makanan beradaptasi dengan menghadirkan produk rendah gula. Kedua, demografi, seperti jumlah penduduk, usia, pendidikan, dan pendapatan. Data demografi membantu perusahaan menentukan segmen pasar. Ketiga, ekonomi. Stabilitas ekonomi sangat berpengaruh. Inflasi, suku bunga, dan daya beli menentukan naik turunnya penjualan. Keempat, politik dan hukum. Perusahaan wajib mematuhi kebijakan negara seperti pajak, sertifikasi, dan peraturan ketenaga kerjaan. Kelima, teknologi. Inovasi teknologi dapat mengubah cara perusahaan berproduksi, berkomunikasi, hingga melayani pelanggan. Perusahaan yang lambat merespon perkembangan teknologi seringkali tertinggal. Lingkungan mikro terdiri dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan.
Usaha fotokopi menurun karena dokumen ini dikirim secara digital. Pemilik usaha yang tidak menambah layanan seperti cetak warna, desain, atau laminasi berpotensi kehilangan pasar. Produsen roti kecil terdampak kenaikan harga tepung dan telur. Mereka perlu menyesuaikan ukuran produk, harga, atau mencari pemasok alternatif. Penerapan kewajiban sertifikat halal membuat pelaku usaha makanan harus mengikuti prosedur tertentu. Tanpa kepatuhan, pelanggan bisa berpindah ke tempat lain. Perpindahan konsumen ke platform online memaksa banyak toko beradaptasi ke marketplace. Yang tidak beradaptasi cenderung mengalami penurunan penjualan. Lingkungan bisnis bersifat dinamis dan saling berkaitan. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu membaca perubahan. Pemahaman terhadap lingkungan bisnis membantu perusahaan merumuskan strategi yang tepat dan kompetitif. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan memperjelas pemahaman mengenai